episode kali ini spesial banget. Home Sweet Home Goes to Bali. Kita akan mereview rumah tradisional Kerajaan Bali, Puri Taman Sukawati. Kita juga akan mampir ke kafe unik di Ubud yang bentuknya tuh seperti sarang lebah. Dan villa bergaya kastil Mediterania di Kerobokan Bali. Stay tune terus ya di Home Sweet Home. Bagus banget. Halo homies, balik lagi di Home Sweet Home. Wah, di sini bener-bener bagus banget ya kayak di Eropa. Aduh, Glenda, ini sih lebih tepatnya Bali rasa Eropa. Wah, kau nggak salah sih. Kita lagi di mana nih? Nah, kita lagi ada di Kemilau Kumalas Villa. Nah, di areanya di Kerobokan. Nah, bener banget Glenda. Pastinya homies pasti penasaran sama isi dalamnya tuh kayak gimana sih? Iya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Home Sweet Home. Nah, Kita homies. lagi ada di bagian halaman belakang rumahnya nih, Bener homies. banget. Wah, kita udah bisa lihat nih dari segi fasadnya yang bener-bener Eropa banget ya. Bisa dilihat nih di sini tuh ada dua bangunan yang berbeda membentuk letter L. Kalau dilihat-lihat ya, kalau ini dia udah mulai Eropan style banget gitu dan terkesan modern. Nah, kalau kayak ini dia materialnya itu masih kayak dari kayu dan terlihat lebih klasik. Atapnya nih, nah atap yang digunakan ini biasanya kalau bangunan-bangunan Eropa itu menggunakan atap mansard. Atap mansard ini dia mempunyai 4 sisi yang terbatas di bagian atapnya, lalu curam tuh di bagian dasarnya karena atap mansard ini gede banget kan, jadi bisa digunakan juga di dalamnya gitu. Nah biasanya untuk orang-orang Eropa sana, atap mansard ini dalamnya itu digunakan sebagiannya untuk loteng atau untuk dijadikan kamar tidur dan lain Gitu. sebagainya. Nah, Holland ini kayak bata gitu, agak dilapis, tapi masih dibiarin gitu loh tekstur dari batanya Masih itu loh. terlihat kan ya. Iya. Dan dia itu menggunakan warna gading. Jadi kesan Eropanya itu makin kerasa ya di bangunan ini gitu. Nah, tapi tanamannya sih yang Apa? menurut aku tuh buat jadi nge-highlight entrance masuknya ya nggak Oh, sih? iya. Nah, tanaman rambat ini kayaknya jenisnya tuh Thunbergia ya, homies ya. Bagus ya kalau diaplikasikan ke sebuah bangunan seperti ini ya. Iya. Bagus banget ya Glenn. Halo Kak, perkenalkan saya aku dengan Ika. Aku Ilham. Aku Glenda. Kak Ika. Oke. Wah. Nah, Kak Ika, ini konsepnya tuh apa sih Kak sebenarnya? Kalau konsepnya ini memang European style ya, jadi memang membuat sangat spesifik Eropanya dapat gitu. Apalagi ya, hal yang nggak umum tuh, tau nggak apa? Lantainya. Iya, ini Ya. lantainya dari batu alam ya Kak ya? Iya, ini dari batu alam. Iya. Emang konsepnya seperti ini ya? Konsepnya seperti ini untuk menyeimbangkan antara bangunan sama alam. Alam ya. Oh, jadi back to nature. Iya. Kalau aku lihat nih Glenn ya kalau di sini ini living room ya kayak. Iya, betul. Nah. Jadi ini biasanya kita pakai untuk tinggal. Ini bahan kayunya apa ya? Kak? Dari kayu jati. Ini dari kayu jati. Oh. Oh. Nah, ini juga yang buat unik tuh ya, Ham. Ini Kipasnya ya? kipas angin. Enggak. Ini kayaknya rajut ya kayak. Ini anyaman. Ah, nyaman Iya. maksudnya nyaman. Nah, tapi emang ada sentuhan kayak tembaga-tembaga. Iya. Ada kuningan-kuningannya Iya. gitu ya. Bergeser ke tengah, kita bisa lihat ada lemari dari kayu jati dengan beberapa kunci cantik yang menghiasi setiap sekatnya nih, homies. Satu lagi nih ya, area living roomnya sini deh Glenda. Apa tuh? Sofanya ini loh, kalau kamu perhatiin, ini gede-gede banget ya. Iya, jadi emang kalau misalnya furniture Eropa, Amerika gitu ya, itu tuh kebiasaan emang sofanya tuh gede-gede ya Besar-besar ya. furniturnya. Terus aku suka banget tau gak sih jendela-jendela yang ada di sini. Jadi lurus tetap tapi atasnya tuh agak sedikit melengkung. Coba kita lihat ke sana. Lihat deh. Nah, jadi ini bagian jendelanya tuh ada lengkungannya juga dan juga masih ada unsur bentuk kotak tapi nggak yang kotak kaku gitu loh, Ham. Iya, dan ini aku lihat ya kalau dari jenis businya juga ini yang dipakai besi hollow ya. Iya, hollow Nah, galvanis. Menarik banget nih homies, dapur di villa ini memiliki top table
dengan motif marble yang cantik banget. Tangga besar menuju ke lantai 2 kamar utama ini dibiarkan tidak memiliki railing agar kesan kastilnya ini semakin berasa. Berasa seperti di kerajaan gak sih, homies? Oke, jadi ini Kak kamar utamanya. Wah. Ini kamarnya mah bukan di Indonesia pasti kan. Ini aku lagi berasa di film-film gitu gak sih? Film-film Eropa Iya. gitu. Nah juga ini yang kamu bilang itu loh, Apa? yang atapnya curam itu. Oh iya ini. Kan aku bilang kan, biasanya kalau di Eropa itu digunakan sebagai kamar tidur. Nah, sama halnya kayak di villa ini. Ini kan kasur lumayan tinggi. Iya. Ya, aduh, ini mungkin kasur untuk orang Eropa ya. Tapi aku sukanya tuh ada TV di atas sini. Iya, dan ini posisinya kalau kamu lihat dia mengikuti bentuk ceilingnya. Iya. Miring, jadi bener-bener unik banget Jadi, gitu. jadi pas lagi kamu tidur, Pas banget ya. Ya, kamu bisa sambil nonton gitu loh. Oh ya Kak, itu kemana sih Kak? Ini kamar mandi. Oh, ini kamar mandinya? Mandi. Wah, luas banget ini kamar mandinya. Iya. Dan masih ya tetap bentuknya mengikuti atapnya ya. Gitu. Oh iya Kak, ini lantainya pakai apa sih? Ini sama yang tadi tuh kayu jati juga. Ini pakai kayu Iya, jati. kayu jati. Kalau ini pakai apa Yang ini bahannya? teraso. Oh ini bahan teraso Iya. beneran? Iya. Oh. Dan juga ini kayaknya panjang banget ya Kak ya? Iya. Ini wastafelnya ada dua 2. orang. Nah ini perpaduan materialnya ya kalau di sini ya kayu lagi. Ini full marmer ya? Iya, betul. Di kamar utama yang super luas ini terdapat walk-in closet yang panjang. Kita bisa merasakan nuansa kayu ulin mendominasi di ruangan lemari ini, homies. Wah, homies, lantai 2 di sudut lain villa ini memiliki tangga yang mengarah langsung ke balkon menuju ke kamar yang lainnya. Langsung aja yuk kita kepoin kamar lainnya. Oke, jadi ini kamarnya suite garden room. Ini cukup unik karena beberapa karpet sama ini semuanya dipadukan dengan warna yang pastel gitu, yang tidak terlalu full color gitu. Beneran unik banget sih, homies. Pada kamar ini terdapat 2 kipas anyaman yang berputarannya ditarik satu katrol loh. Oke, ini kamar mandinya. Wah, Konsepnya pakai terrazzo ya Kak ya? Oh, bukan terrazzo. Ini dari batu alam. Oh, batu alam. Tapi bentuknya dibuat Wah. bulat-bulat gini Iya. ya? Aduh, ini pasti yang pasangnya PR banget sih karena Iya. harus pasang satu-satu gitu ya. Dan ini rapi banget loh, Glinda. Nah ini juga untuk klosetnya juga masih ada sentuhan marble yang tadi Ham. Jadi bagian belakangnya tuh masih menggunakan marble-nya. Dan ini floating loh, Glinda. Iya, Oh ya, ini betul, floating. Di sudut lain lantai 2 mezanin ini terdapat kamar yang memiliki lemari kayu rustik dengan view yang menghadap langsung ke arah halaman belakang dengan hamparan rumput yang hijau dan juga kolam renang. Ini area kolam renang. Ini berapa panjang Kak? Ini panjang ya ini? 2,5 meteran. 2,5 meter. Ya, jadi kalau misalnya Lebarnya mau ya? exercise tuh cocok banget. Jadi bisa untuk bolak-balik Iya. ya. Bentar deh, ini Apa? topinya lucu banget. Oh iya. Nah. Jadi kita berasa di Eropa ala Bali banget Ala ya. Bali, tapi emang kalau di kolam renang ini lebih kerasa banget Balinya karena Apa banyak tuh? banget nih ornamen-ornamen Bali gitu. Oh iya, ada ornamen Bali di situ ya Kak Iya, ya. Iya, jadi kalau tadi tuh kita udah ngerasain gaya Eropa, nah di sini tuh ada gaya Balinya juga. Jangan kemana-mana dulu ya homies. Setelah ini kita akan ke rumah tradisional kerajaan Bali, Puri Taman Sukawati. Tetap di Home Sweet Home. I'm almost awake. Leads me down a path, so it's my choice to make. I turn to go, I'm afraid of. Om Swastiastu homies. Kita ada di daerah Ubud nih homies. Ya, tepatnya kita lagi ada di depan Puri Taman Sukawati. Dan ini entrance-nya tuh langsung berkilau-kilau gitu ya, gara-gara ada emas-emasnya ya. Heeh. Bali ini emang ciri khasnya emang banyak banget nih dia unsur-unsur batu alamnya. Lo penasaran nggak sih dalamnya kayak gimana? Langsung aja. Pasti Ikutin kita terus keren ya. nih. Yuk. Om Swastiastu. Nih, Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan Pak
Pak, saya Ilham dan Saya Glenda, Pak. Selamat datang, saya Mante. Pak Mande. Begitu masuk, ada sedikit pembatas yang disebut aling-aling. Yang biasanya ada patung Ganesha di situ. Sebenarnya fungsi aling-aling ini apa sih, Pak? Penetralisir udara dari luar menuju ke area puri. Oke, Ini ya. kita baru nyampe di mandala pertama. Karena rumah Bali dibagi menjadi 3 mandala. Utama mandala, Madhya mandala, dan Nista mandala. Kalau utama ning mandala itu adalah tempat suci dari compound ini. Yang mana kita akan melihat merajan atau sanggah atau pura yang pembagian mandalanya disebut utama mandala. Karena kita akan masuk ke dalam pura, kita diwajibkan untuk melepas alas kaki nih, homies, agar tempat ibadah tetap suci. Yuk homies, mari kita masuk ke dalam puranya. Nah, homies, bagian pertama yang kita masuki ini adalah pura yang memiliki 5 bangunan. Area utama terdapat mandala yang difungsikan sebagai tempat persembahyangan bagi keluarga puri. Area lain terdapat 4 pelinggih. Pelinggih taksu sebagai tempat pemujaan berkah dan wibawa. Pelinggih Padmasari sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Pelinggih Kemulan sebagai tempat manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, pelinggih Anglurah sebagai tempat dewa penjaga pura. Ini bangunan utama di Madhya Mandala yang disebut dengan gedong. Gedung tuh ibarat kayak kamar utamanya ya, Pak ya? Ya, jadi gedong ini tempat di mana penua puri atau penglingsir puri atau yang dituakan oleh keluarga beliau yang beristirahat di sini. Itu tuh emas-emas ini tuh simbol dari apa atau mungkin emang ciri khasnya dari Bali kah? Warna emas ini memang betul yang disebutnya prada, Prada. 24 karat emas. Ya. Nah, Pakai jadi emas pengaplikasiannya itu sangat pelan-pelan, kemudian kita datengin per kotak begitu. Ya. Nah, karena puri, kemudian royal family, jadi glamornya ada, kemudian identik dengan kesuksesan. Ya. Nah, kalau aku lihat ini kan banyak banget nih material kayu ya, Pak ya. Kalau untuk material kayunya ini jenisnya dia menggunakan kayu apa ya, Pak? Ini kayu jati. Kalau di rumah Bali itu ada yang namanya taru pramana, yang mana untuk tempat suci pakai kayu apa, rumah-rumah pakai kayu apa. Oh, beda-beda. Kebetulan untuk puri kayu jati yang boleh terpakai atau merbau. Kita lihat kamar utama daripada gedong ini. Ini adalah tempat tidurnya yang mana ukurannya lebih luas, lebih besar dari ukuran kamar-kamar yang lain. Dan bentuk dipan ini pun full poster bed ya, yang ada ukirannya. Nah, layaknya tempat tidur raja lah. Kalau kita perhatikan nih homies, banyak banget nih ukiran-ukiran relief tokoh Dewa Krishna yang menghiasi pada silingnya. Yang ternyata tokoh inspirasi sang pemilik rumah loh homies. Nah, sekarang kita ke bangunan berikutnya yang ini namanya Gedong Dauh, yang dengan 5 tiang di depan umumnya disebut dengan balai loji yang fungsinya sebagai tempat keluarga. Tapi Pak, ada yang aku salah fokus dari tadi tuh aku perhatiin deh. Kayaknya di setiap kamar tuh banyak banget nih pahatan-pahatan kayak gini. Nah, pahatan ini tuh dipahatnya itu dari sana, dari si pengrajinnya apa langsung dipahat di sini, Pak? Kalau pahatan-pahatan ini semua bahan dasarnya adalah paras. Paras itu dirakit terdahulu dengan bentuk dan layer yang berbeda. Kemudian si tukang patung datang ke sini dan mahat di tempat. Oh, jadi pahatnya langsung di sini. Langsung di sini semua. Oke, kita berada di bangunan berikutnya, yaitu Balai Dangin. Balai Dangin. Ya, karena posisinya di sebelah timur dari compound. Yang mana orang juga sebut Balai Adat. Balai adat. Ya. Nah, kalau di sini kan ada balai ya, Pak. Ini nih untuk apa nih biasanya? Saat ada upacara, sajennya kita taruh di sini. Kemudian jika ada kelayu sekaran namanya, istilahnya meninggal dunia, bodi juga ditaruh di sini. Nah,
Homies, bergeser ke arah kiri dari ruang ibadah, kita langsung aja yuk melipir ke ruang tamu sekaligus tempat penyimpanan padi ini. Nah, ini bangunan berikutnya disebut lumbung. Lumbung. Ya. Lumbung itu terdiri dari 2 lantai, yang mana atapnya ini menjadi satu. Di atas ini kita tempatkan sebagai penyimpanan hasil sawah lah. Kemudian di bawah merupakan open space. Biasanya kita lakukan untuk kegiatan keluarga. Gitu. Oh, jadi ini Kita sebagai fungsikan ruang di keluarga bawah ya. sebagai ruang keluarga. Kita sampai di area dapur. Kalau bahasa Balinya ini disebut pewaragan. Ini dindingnya masih menggunakan paras Jogja ini Pak ya? Ini paras Jogja juga. Oh, sama. Ini juga batanya ya? Ini bata Bali. Bata Bali. Ya. Agak beda ya dengan bata biasa ya. Iya, Kalau bata warnanya biasa kan juga ya. kadang ada sambungannya Ya, lebih kalau jelas. bata ini disebut dengan bata asap. Yang mana bata ini dibikin khusus untuk bangunan style Bali. Nah, kalau dapurnya itu ini berarti udah kan kita untuk masaknya udah modern ya Pak ya, Ya. kalau di sini ya. Kalau ini kita boleh bilang dapur bersihnya di sini, traditional kitchennya ada di sebelah. Oh, ada tradisional kocok Ya, di situ. ya, ada traditional kitchen yang pakai tungku. Nah, homies, ternyata angkul-angkul yang jadi ciri khas gapura rumah tradisional di Bali dengan material batu alam tingginya sampai 8 meter loh, homies. Kalau di rumah pada umumnya, yang kita tahu tuh ada foyer. Kalau di Bali juga ada disebut aling-aling. Begitu menginjakan kaki di kamar utama, kita bisa lihat siling kayu dengan ukiran relief perjalanan kisah Dewa Krishna yang berlapis emas 24 karat loh. Bergeser sedikit, kita bisa lihat ruang tamu, tingkat yang atapnya berfungsi untuk tempat penyimpanan lumbung padi. Jalan 5 langkah, langsung kelihatan dapur simpel dan cantik dengan dinding bata Bali expose. Oke homies, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal datengin tempat cafe yang estetik banget dan pastinya masih di daerah Ubud. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Home Sweet Home. I used to feel so far away. Halo homies, kita lagi ada di Wia. Di mana tuh ya? Kasih tahu dong homisnya. Nah, Wia ini lagi adanya di Sebali, tepatnya ada di Ubud. Sekarang sih kita penasaran banget sih dalamnya itu kayak gimana sih. Soalnya kalau dilihat nih ya, aku lihat nih fasadnya, dia tuh menggunakan konsep analogi. Konsep analogi ini konsep yang mengidentifikasikan suatu hubungan atau benda ke dalam desain. Cuma kalian penasaran dong kayak gimana sih dalamnya? Kita langsung aja bedah yuk. Ayo homis. Halo, selamat pagi Halo, Pak. Pak. Jadi Pak Budi ini selaku apa nih Pak di sini? Saya selaku art director di sini. Oh, art directornya. Jadi bisa dong ya jelasin Ya. ke homis di rumah Ya. konsepnya. Karena pertama kali kita masuk tuh kan gara-gara fasadnya nih Pak. Iya. Bisa jelasin nggak Pak kenapa fasadnya tuh bentuknya kalau kita lihat tuh kayak apa ya? Kayak ada yang tumpah-tumpah gitu. Bentuknya kayak sarang tawon gitu ya kalau kita lihatnya. Nah, itu kita kembali ke power culture yang ada di Bali ini, bahwa di Ubud sendiri keindahan alamnya itu udah luar biasa. Iya, benar. Dari situ kita benar-benar menjaga bahwa bangunan ini tanpa merusak alam yang ada. Jadi kita memang sharing energi dengan alam itu sendiri. Gitu. Jadi konsepnya emang back to nature gitu loh. Wah, ini sih tempatnya, wah bener-bener instagramable banget ini. Ini bukan Instagramable aja Apa? Ham, tapi bisa healing gitu loh. Iya, ini yang work from Bali ini cocok banget nih. di Iya, sini. soalnya aku lihat tanaman pohon-pohonnya itu loh Pak. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak menyatu ya antara pohon dan juga bangunannya. Oh iya Pak, ini kan atapnya tuh dari kayu ya Pak ya bahannya ya? Bahan dari kayu ulin yang memang biar awet dan menyesuaikan alam itu sendiri. Biar terlihat. Cuma kalau aku lihatnya ya, ini dari si atap kayu yang ada di atas ini sama top table-nya emang beda ya Pak? ya? Ini emang dibikin beda, ini dari kayu bengkirai ya. Kayu bengkirai. Lihat deh homis, dekorasi rotan yang ada pada atap kafe membuat kesan seperti madu yang meleleh dari sarang lebahnya ya. Dan itu juga pun juga itu
art installation yang menggambarkan titik-titik air yang Ini dari batu akrilik ya? itu dari resin. Baru menginjakan kaki di dalam kafe, kalau kita tengok ke atas ceiling, terdapat instalasi dari triplek dengan lukisan hewan yang artsy banget. Dan kayaknya kalau semua di lantainya ini ya, pakainya tuh semen expose semua ya Pak ya? Ya, unfinished semua. Unfinished semua. Tapi kalau dilihat ya dari warna-warna yang dipilih, bahan yang dipilih semuanya tuh unfinished ya Pak ya. Jadi emang benar-benar bisa menyatu dengan area sekitar. Iya, kan back to nature. Iya. Ini desain railingnya emang mutar seperti ini ya? Nah, itu bentuk yang dinamis itu ingin menyatukan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam sekitarnya biar lebih harmonis dan dinamis. Lucu banget nih homies, kafe dengan fasad berbentuk sarang lebah di tengah hutan yang unik dan menarik banget. Artistik banget ya homies, instalasi batu alam yang dibuat mengalir dari atas pohon yang semakin menambah kesan estetik di kafenya. Gimana nih homies perjalanan kita di Bali ini? Semoga bisa memberikan inspirasi homies buat liburan ya. Nonton terus Home Sweet Home setiap hari Minggu jam 9 pagi hanya di Trans TV. See you next week homies. I never wanna wish the time away.